البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita merajaah tadi pembahasan-pembahasan yang lalu, kita masuk pada poin yang ke-15. Halil Yahudu wan Nasara raduna 'anil muslimin. Apakah orang-orang Yahudi dan Nasara mereka ridha terhadap kaum muslimin? Dan ini perkara yang sangat penting akhwanifillah untuk betul-betul ditanamkan pada diri kaum muslimin semenjak dini, semenjak mereka anak-anak, untuk betul-betul ditanamkan prinsip ini akhwanifillah, karena ini prinsip yang dibangun di atasnya al-wala wal bara, di mana terus-menerus musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk mengikis prinsip ini dan berusaha untuk kaum muslimin tidak pernah membahasnya, berusaha agar kaum muslimin tidak pernah mempertanyakannya. Apakah orang-orang Yahudi dan Nasara itu ridha terhadap kaum muslimin? Dan jawabannya harus yakin dan pasti alhamdulillah. La, tidak. Tidak akan pernah mereka ridha terhadap kaum muslimin. Sepanjang zaman dan di setiap tempat. Tidak akan pernah yang namanya orang-orang Yahudi dan Nasara itu ridha terhadap kaum muslimin. Ini nas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat yang disebutkan di sini. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa lan tarda 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Dan tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi, tidak pula orang-orang Nasara terhadap engkau, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Jadi tujuan orang-orang Yahudi dan Nasara, cita-cita mereka yang dengannya mereka akan ridha terhadap seseorang, yaitu apabila orang ini mengikuti agama mereka. Jadi selama seseorang itu berada di atas keislamannya, maka selama-lamanya orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridha walaupun dia menciumi kaki mereka, walaupun dia nurut semua kemauan orang-orang Yahudi dan Nasara, selama dia masih di atas keislaman, tidak akan ridha mereka. Ini harus betul-betul tertanam pada diri kita. Yang menunjukkan ikhwanifillah permusuhan antara keislaman dan kekufuran, keislaman dengan agama Yahudiyah dan Nasraniyah, ini permusuhan sepanjang zaman. Tidak akan mungkin dipersatukan, tidak akan mungkin. Dan ini wajib untuk kita membenci agama ini. Baik. Dan ini bukan termasuk ujaran kebencian yang banyak pada zaman sekarang, alhamdulillah, sering dijadikan sebagai alat untuk menangkap seseorang. Dia menyebarkan ujaran kebencian, dia berbicara tentang sara. Ini adalah memang usaha mereka, cara-cara mereka agar kaum muslimin tidak mempelajari akidah ini. Tapi ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha. Dan bukti juga telah menunjukkan sepanjang sejarah orang-orang Yahudi bagaimana mereka membunuhi para nabi. Taib fariqan taqtulun wa fariqan taib
Afakullama ja'akum rasulun Afakullama ja'akum rasulun Baik. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul dengan sesuatu yang hawa-hawa nafsu kalian tidak condong kepadanya, kalian menyombongkan diri? Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kemudian sebagian mereka kalian dustakan, sebagian yang lainnya kalian bunuh. Ini keadaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan usaha mereka fanifillah agar kaum muslimin keluar dari agamanya, nah, mereka tempuh dalam berbagai macam cara. Dan juga afanifillah sebagaimana banyak disebutkan dalam kitab-kitab mutaakhirin yang mereka mempelajari dan berusaha meneliti gerakan-gerakan tansiriyah, yaitu gerakan-gerakan pemurtadan. Kalau dalam bahasa kita kristenisasi. Nah, taib memang target utama mereka fanifillah adalah bagaimana seorang muslim murtad memeluk agama mereka, baik dengan uang ataupun dengan memberi pertolongan dari sisi kesehatan dan seterusnya. Dan juga target yang lain yang ini lebih banyak memakan korban fanifillah, yaitu apa? Minimalnya seorang muslim menjauh dari apa? Mempelajari agamanya. Minimalnya seorang muslim tidak lagi bangga dengan keislamannya, sehingga Islam itu hanya sekedar label. Dan betapa banyak seorang muslim yang keislamannya hanya sekedar label. Nah, tidak merasa bangga dengan Islam yang ada pada dirinya. Nah, tidak pula berusaha untuk menjaga dan mempelajari bagaimana Islam itu. Dan ini membuahkan keberhasilan yang luar biasa. Banyak muslim yang tidak sholat, muslim KTP. Banyak muslim yang lebih bangga dengan gaya-gaya orang-orang kufar. Dan ini bentuk ikhwanifillah, usaha-usaha mereka yang jelas menunjukkan ketidakridhaan mereka terhadap kaum muslimin sampai betul-betul kaum muslimin mengikuti agama mereka. Maka kita wajib membentengi diri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan hal ini, walan tarda, tidak akan pernah dan taib orang-orang Yahudi ridha kepada kalian, demikian pula orang-orang Nasrani. Baru bisa ridha kalau kalian mengikuti agama mereka. Maka ini prinsip yang ditekankan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul kita pegang. Yaitu apa? Prinsip untuk kita memiliki izzah. Betul-betul melihat kemuliaan Islam pada diri kita, bahwasanya ini adalah hal yang wajib kita jaga dan tidak boleh kita mencari kemuliaan dengan selainnya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabghil 'izza bi ghairihi adzallana Allah. Kita ini kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah Allah muliakan dengan Islam. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selainnya, maka Allah akan menghinakan kita, itu pasti. Kalau kita mau mencari kemuliaan dengan selain yang Allah muliakan kita, yaitu Islam, maka hasilnya adalah kehinaan. Hasilnya adalah kehinaan sebagaimana Allah hinakan orang-orang Yahudi dan Nasara.
menjadi syarrul bariyah, sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek makhluk bahkan. Sebagaimana akan kita baca pada poin berikutnya. Ini prinsip yang ke-15 penting terus-menerus diingat. Dan bukan berarti bahwasanya kemudian kita boleh berbuat semena-mena, tidak. Bedakan antara aqidah al-wala' wal bara' dengan berbuat kezaliman dan semena-mena. Tidak ada kelaziman, bahkan sangat bertentangan. Akidah untuk kita meyakini ini dan membenci orang-orang Yahudi dan Nasara itu perkara yang harus. Tapi hal tersebut tidak boleh kemudian menjadikan kita berbuat zalim. Karena Islam mengajarkan keadilan. Islam agama yang yang menyeru manusia untuk berbuat adil pada semua kondisi, bahkan kepada musuh-musuhnya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dil. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menjerumuskan engkau untuk tidak berbuat adil. Ini penting. Makanya diatur dalam Islam bagaimana bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dengan muamalah yang zahir, muamalah sekedar zahir. Itu pun jangan terlalu sering dan jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena seringnya seorang bersinggungan alhamdulillah akan menghilangkan menghilangkan kepekaan. Seringnya bersinggungan dengan Yahudi dan Nasara tentunya akan luluh lama-lama akidah al-wala' wal bara'. Apalagi kalau mereka punya trik untuk mengambil hati kita. Sehingga tidak heran kalau muncul generasi yang mengatakan, orang-orang Nasara itu kalau bisnis lebih jujur daripada Muslim. Ini sudah terkena syubhat mereka. Ini sudah terperangkap dalam fitnah mereka. Yang harusnya dia meyakini orang-orang Yahudi maupun Nasrani adalah sejelek-jelek makhluk, akhirnya dia naikkan kedudukannya melebihi kaum mukminin. Jadi harus hati-hati muamalah boleh. Muamalah sekedar muamalah zahir, muamalah duniawi, jual beli, utang piutang. Tapi kalau menjadikan dia sebagai teman dekat, menjadikan sebagai teman duduk, maka jangan, karena hal itu akan menimbulkan rasa cinta. Dan sebagaimana dikatakan manjalasa jalas, siapa saja yang duduk-duduk dengan suatu kaum maka dia akan menjadi sejenis. Akan menjadi sejenis dengan mereka. Wal iyadu billah. Kemudian poin yang ke-16, man hum syarrul bariyati wa man hum khairul bariyah. Ini juga erat hubungannya dengan poin sebelumnya. Siapa mereka orang-orang yang paling jelek atau makhluk yang paling jelek, dan siapa mereka-mereka makhluk yang paling bagus. Atau dengan kata lain, siapa itu sejelek-jelek makhluk dan siapa itu sebaik-baik makhluk. Ini lebih ringkas. Al-jawab, syarrul bariyati al-kuffar wa khairul bariyatil mu'minun. Sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Dan sabqul lisan. Sejelek-jelek makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir, dan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Ini tidak boleh ada keraguan. Orang kafir alhamdulillah. Walaupun bersikap bagaimanapun,
baiknya dalam bermuamalah, baiknya dalam bertetangga, tapi tetap harus yakin mereka itu sejelek-jelek makhluk. Kita ingat kekurangan ajaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, jangan kita ingat dan kita lihat baiknya mereka terhadap kita. Karena baiknya mereka terhadap manusia hanyalah karena perkara dunia. Bisnis mereka jujur mungkin, cuma untuk kepentingan duniawi. Tapi mereka sungguh telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Telah berbuat zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala di mana mereka mensekutukan Allah. Mereka diberi rezeki tapi menyembah kepada selain Allah. Nah, ini cukup untuk menunjukkan mereka sejelek-jelek makhluk. Dan dalilnya ini jangan sampai ada yang lupa. Karena saya yakin semuanya telah menghafalnya. Di surat Al-Bayyinah. Maka ketika ditanya diingat-ingat sesuatu yang sudah kita hafal suratnya Khanifillah, jangan sampai lupa. Istidlal dengannya. Wa dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu berada di neraka jahannam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Allah Subhanahu wa taala sifati ikhwanillah atau tetapkan hukum ahlul kitab dan orang-orang musyrik sama hukumnya, yaitu kafaru. Karena min di sini apa? Min bayaniyah. Min bayaniyah menjelaskan siapa ini orang-orang kafir. Ya, innal ladzina kafaru, ya dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Tidak keluar dari itu. Baik, mereka semua kekal di dalam neraka. Jadi ini label yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi mereka. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan musyrikin dari semua agama-agama selain Islam yang lain. Mereka syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Perhatikan ayat ini, akhwanillah. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik makhluk, ya penuhi dua poin utama yang disebutkan di sini, yaitu amanu wa 'amilus salihat. Beriman dan beramal saleh. Walaupun tidak dikatakan mukmin sampai dia menunjukkan amalan saleh, tapi terkadang banyak orang yang yang kurang paham. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan amalan saleh, walaupun pada hakikatnya amalan saleh sudah masuk dalam cakupan iman. Jadi harus terkumpul keimanan batin dan amalan secara zahir. Tidak dikatakan iman yang benar kalau tidak terwujud amalan saleh. Baru kalau terkumpul keduanya, ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah surga-surga 'adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Siapa yang tidak menginginkannya? Kekal di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Tidak ada tamak, tercampur rasa iri, dengki, semuanya semuanya ridha dengan pembagian Allah. Kalau di dunia banyak kita melihat saudara kita diberi lebih, ada perasaan dengki, ada perasaan kepengin. Tapi semuanya yang di surga, mereka melihat pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik. Sehingga setiap penghuni surga menganggap dirinya dialah yang paling banyak. Tidak melihat ada yang lebih nikmat dari dirinya. Bahkan penduduk surga yang paling bawah,
Nah, yang paling bawah, nah dia sudah begitu ridho. Nah, sehingga tidak merasa di sana ada lagi yang lebih nikmat darinya. Kenapa? Tercabut dari mereka ghil, tercabut dari mereka perasaan jengkel, perasaan hasad, dan seterusnya. Nah, yang ada hanyalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Seandainya tidak dapat hidayah dari Allah, tidak akan mungkin bisa. Dzalika liman khasyya rabbah, dan yang demikian itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Penutupan ayat ini alhamdulillah hendaknya kita camkan. Dzalika liman khasyya rabbah, bagi orang yang takut pada Allah. Nah, rasa takut ini yang sering kita lupa. Sering kita lupa. Kita lebih takut terkadang dari manusia, lebih takut terkadang dengan orang tua kita, lebih takut dengan orang yang lebih besar dari kita. Tapi lupa di sana ada zat yang harus kita takuti dengan ketakutan yang lebih dari semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mau menghukum kita ikhwanillah, maka dia Maha mampu. Dari kalimat khasyya rabbah, dan siapa saja yang takut pada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan apa? Balasan yang disebutkan di ayat ini, itu surga. Maka hal-hal yang bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah wajib kita usahakan. Di antaranya banyak-banyak mengingat kematian, banyak-banyak mengingat azabnya. Tayyib. Dan sebaliknya hal-hal yang mengurangi rasa takut kita kepada Allah, menjadikan kita kurang ajar terhadap Allah, menjadikan kita menyepelekan aturan-aturan Allah, harus kita jauhi, harus kita menjauhinya. Nasallallahu azza wa jalla ay yaj'alana min ahli al-khasyati wa alla yaj'alana min ahli ma'siyati. Walhamdulillahirabbil alamin.